Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini jamaah binti Muslidah sedang berada di bekas rumah peninggalan Ummul Mukminin. Disinilah Rasulullah bersama Ummul Mukminin berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang mereka miliki, dengan jiwa, raga, dan tenaga, dengan harta, dengan sesuatu apapun yang mereka miliki. Ya Allah, balaslah jasa Rasulullah. Amin. Ya Allah, balaskan jasanya Ummul Mukminin. Amin. Allahumma rizqna mutaba'atan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli baitihil kiram lana wa li ahli baitina wa li ikhwana khawatina muslimat. Nah pemirsa, inilah rumah bekas peninggalan Ummul Mukminin. Beliau adalah seorang yang kaya raya, seorang wanita yang sangat mulia dan bergelar As-Sayyidah Thahirah, tuan putri yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Pemirsa mau tahu siapa Sayyidah Khadijah? Mau. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, kita baca sekarang manaqibnya. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Nah, beliau adalah salah seorang daripada wanita yang termulia di dunia dan termasuk dari 300 terpilih dari 300 wanita yang paling berjasa dan paling terpopuler di dunia dan bahkan di akhirat. Nah, beliau Ummul Mukminin punya rumah di sini. Kalau kita ukur jarak dari rumah beliau ini ke tempat saya cuma sekitar 30 meter, sudah sangat dekat sekali. Beliau adalah seorang wanita pedagang emas, perak dan sukra, dan beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Beliau menguasai beberapa pasaran dari sekitar Saudi Arabia ini, dan andai kata kekayaan orang Mekah pada hari itu dikumpulkan belum separuh daripada kekayaan Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan yang berdagang-dagang di sini lah, yang berjualan laris manis. Amin. Amin. Yang punya pangkat-pangkatnya naik. Amin. Baik pangkat dunia maupun pangkat akhirat. Amin. Yang punya hajat semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin yakni beliau berjuang bersama Rasulullah di penghujung umurnya. Beliau menikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun. Beliau menyertai perjuangan Rasulullah sepanjang usia perkawinannya, yakni sekitar 25 tahun. Beliau berkeluarga, menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sangat mencintainya sampai Nabi kita bersumpah, maafkan ya Allah, apa abdalan ya Allah, aku tidak pernah diberikan istri, diberikan ganti semulia Khadijah. Dia yang pertama kali beriman ketika orang lain mendustakanku. Dia yang pertama kali memberikan pertolongan kepadaku ketika orang menolak aku. Dialah Khadijah yang memberikan seluruh harta kekayaannya kepadaku ketika yang lain menahannya. Dengan Khadijah segala permasalahan hidupku Allah menyelesaikannya. Dan dengan perantaraan Khadijah aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Shallu ala Nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Sungguh sabda Nabi, aku mencintai Khadijah. Kenapa Khadijah dicintai, mau tahu? Mau. Karena dia seorang wanita yang paling mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan paling besar jasanya. Allah tundukkan kota Mekah ini dengan berkat dakwah Rasulullah dan perjuangan hartanya Khadijah dan perjuangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, sehingga para ulama menyatakan salafus shalihin tidak ada tempat di dunia ini yang paling mulia setelah Ka'bah, Baitullah dan Raudhah makam Rasulullah kecuali ini dia, yaitu rumah peninggalan Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah. Di sini tempat lahirnya seluruh anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah beberapa orang. Yang pertama sama-sama Sayyidina Qasim
dan anak Qasim. Yang kedua Zainab. Zainab. Yang ketiga Sayyidah Ruqayyah. Yang keempat Sayyidah Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah Zahra. Yang keenam Abdullah At-Tahir. Keenam putra putri Nabi lahir di tempat yang sangat mulia ini. Sehingga Subhanallah. kata para sebagian kecil ulama mengatakan ini adalah rumah orang yang paling berbahagia di dunia dan paling berbahagia di negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan percikan rahmat Allah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah dan ummul mukminin ini kita mendapat keberuntungan. Amin. Jadikan keluarga kita, Allah Ta'ala jadikan keluarga kita Amin. tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan dijadikan anak-anak kita diberikan anak-anak keturunan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin, amin, Yang amin. istiqamah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah dengan apapun yang mereka miliki. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk umat kami orang yang tidak memperdulikan perkembangan agama Islam. Mudah-mudahan sepulang kita berumrah ini kita tambah semangat, amin, untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengaji dan hadir ke majelis-majelis ilmu, karena ilmu itu didapat dengan Menuntut dengan ilmu. Belajar. Tidak ada di dunia ini orang yang lahir langsung alim, melainkan dengan Belajar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, khairun nas yang nas. Manusia yang paling beruntung adalah orang yang besar manfaatnya untuk tegaknya agama Allah. dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Inilah dia orang yang paling awam, manusia yang paling kasih sayang pun hati muslim. Wanita yang paling mulia, Sayyidatun Nisa'il Alamin, dialah Khadijah. Afdalu wa sayyidatu ahlul jannah, semulia-mulia penduduk surga di kalangan kaum perempuan adalah Khadijah bintu Khuwailid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakannya, selalu sering mengenang-enangnya. Bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah sering menyembelih kambing dengan tangan beliau sendiri, dengan pisau yang beliau pegang, dan beliau memotong-motong dagingnya untuk membagikan kepada sahabat-sahabat karibnya Khadijah. Beliau terkenang selalu Sayyidah Khadijah karena kemuliaan akhlaknya dan kemantapan imannya dan besarnya perjuangannya, sehingga Rasulullah memberikan kepadanya Al-Kubra, wanita yang agung cintanya kepada Allah, agung akhlaknya, agung pengorbanannya. Bahkan tidak ada seorang pun sabda Nabi sahabatku yang datang ke rumah ini melainkan kembalinya membawa oleh-oleh karena kepemurahan Khadijah. Sayyidah Khadijah, Bapak Ibu pemirsa, meninggal dunia, wafat kembali ke hadirat Allah dalam usia sekitar 65 tahun pada hari yang ke-11. Berapa? 10, 11. Pada hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Malam ini malam ke-11. Subhanallah. Allahumma ansurna fahadhi ridwani alaiha wa amidana bi asma'i. Amin. Ya daiha, sama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asada Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berkat tempat yang muqaddasah yang disucikan oleh Allah ini, berkat di tempat ini Rasulullah selalu bersujud kepada Allah. Berkat tempat ini seseringnya didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Allah, bukakan hati kami, bukakan hati anak-anak kami, keluarga kami untuk menerima agamamu dengan sepenuh hatinya. Cintakan hati kami kepada iman dan Islam, bencikan hati kami dan anak cucu kami kepada perkara dosa dan maksiat dan kekufuran. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka min abduka wa nabiyuka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi bihormati Ramadan, keagungan bulan suci Ramadan, wa bihormati makanu muqaddasah, tempat yang suci ini, ya Allah. Ya Allah, ijabahlah segala permintaan kami. Amin. Kabulkanlah segala doa-doa kami. Amin. Ya Allah, kabulkan hajat anak-anak kami, Amin. hajat dunia maupun
maupun hajat akhiratnya keturun kami. Ij'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Yassir lana wa li ahli baitina wa li akhawatina, mudahkan seluruh keluarga kami, kawan-kawan kami dan anak-anak angkat kami dan anak-anak murid kami di mana saja berada. Ziarah Makkah wal Madinah wa ziarah hadza makanul muqaddasah, baitnya rumah, yakni rumahnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau datang di tanggal 17 Ramadan di usia 40 ke rumah ini, ke tempat ini, diikuti dengan cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Sayyidah Khadijah keluar, Rasulullah bersabda, "Assalamualaikum ya ahlul bait." Kemudian dia pun menyambut kedatangan Rasulullah dan dia kaget dengan cahaya itu. Cahaya ini, cahaya apa ini? Wahai Abul Qasim. Nabi bersabda, "Wahai Khadijah, ini adalah cahaya kerasulan." Lalu Sayyidah Khadijah pun mengucap dua kalimat syahadat. Dialah yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hasbuka min nisa'il alamin. Wa seluruh kaum muslimin muslimat, cukup bagi kalian untuk menjadikan idola dunia akhirat adalah perjuangannya akhlakul karimah yang ada pada Sayyidah Khadijah. Orangnya paling lembut, paling kasih sayang, paling pemurah dan tidak pemarah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Bersifat pemurah dan tidak pemarah dan orangnya memiliki akhlakul karimah, dan beliau dididik langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat beliau pada tanggal 11 bulan Ramadan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menghembuskan napas yang terakhir, malaikat Jibril membawakan setangkai anggur untuk dinikmati oleh Sayyidah Khadijah sebagai penghormatan terakhir buat beliau, dan Rasulullah melepaskan gamisnya, pakaian gamisnya, dan melekatkan ke jasad Ummul Mukminin, dan Rasulullah membawa dari tempat yang mulia ini jasad beliau yang suci itu ke Ma'la yang berjarak 1 kilo dari sini, dan Rasulullah turun ke kuburnya dengan derayan air mata melepaskan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkan kami bersama mereka di dunia wal akhirah. Amin. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Bahwasanya mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya, wabil khusus mencintai Rasulullah adalah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin muslimat, melebihi mencintai roh yang ada di antara kedua bahunya. Almar'u ma'aman ahab, seseorang pasti, sabda Nabi, akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Cintakah Bapak Ibu dengan Rasulullah? Cinta. Cintakah dengan Ummul Mukminin? Cinta. Insyaallah surga di depan kita. Mulai hari Amin ini ya kita Rabbal Alamin. bersempurnakan tobat. Jangan pernah sedih, jangan pernah gelisah bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita, dan kita akan memperbaharui amal kita. Tahukah Bapak Ibu, apabila malam ini kita bertawapuada, selesai tawapuada, malaikat merangkul